Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan belajar dan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dipahami dan dikuasai oleh kita. Setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai bagian-bagian yang tentu saja itu menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar dan pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses belajar dan pembelajaran, yaitu mengenai sosok guru. Dan yang akan kita bahas lebih spesifik adalah mengenai kompetensi guru. Nah, sebagaimana kita ketahui, kompetensi ini tentu saja tidak hanya sekedar dipahami, tapi lebih dari itu, kompetensi ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam diri kita, sehingga dalam pelaksanaan nanti sebagai seorang guru, kita mampu mengimplementasikan tuntutan dari kompetensi ini. Nah, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kemudian bagaimana tantangan pada zaman sekarang, nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum jauh kita membahas mengenai kompetensi guru itu apa saja, bagaimana kemudian tantangannya dalam perkembangan zaman sekarang. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini dinamika dalam berbagai hal, termasuk dalam proses pembelajaran secara umumnya dalam pendidikan, itu sangat-sangat cepat sekali perubahannya. Terlebih beberapa tahun ke belakang adanya pandemi itu sangat berdampak sekali pada proses pembelajaran yang dilakukan baik di kelas maupun dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Ya, tentu saja perubahan-perubahan itu harus dibarengi atau harus diimbangi serta direspon oleh para guru dengan berbagai hal. Ya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana guru mampu meningkatkan kompetensinya sehingga perubahan yang terjadi bisa direspon dengan cepat sehingga para guru, proses pembelajaran maupun bidang pendidikan secara keseluruhan bisa adaptif terhadap berbagai perubahan. Dan perubahan ini pastinya akan terus berlanjut. Kita tidak bisa memprediksi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan terjadi seperti apa. Poin pentingnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa terus beradaptasi, terus bisa meningkatkan kompetensi kita. Itu menjadi poin penting dari perubahan yang akan terjadi. Nah, lalu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu, baik untuk menghadapi tantangan zaman sekarang maupun tantangan yang akan datang. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebagaimana kita tahu, ini mungkin pernah disinggung juga di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu sebenarnya sudah disebutkan bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, tentu saja ini sudah tersurat ya dalam undang-undang. Tinggal kita bagaimana memahami setiap butir kompetensi itu, kemudian setelah kita paham, kita coba nanti implementasikan dalam proses pembelajaran ataupun proses pendidikan yang nanti akan kita lakukan dalam tataran sekolah ataupun tempat lainnya. Nah, apa saja bagian-bagian yang harus menjadi poin penting dalam setiap kompetensi, bagaimana implementasinya, dan bagaimana tantangan untuk menghadapi perubahan zaman, itu akan kita coba perjelas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai kompetensi pedagogi. Sebagaimana kita tahu, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 disebutkan bahwa kompetensi pedagogi itu berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Jadi di sini secara sederhananya adalah kompetensi pedagogi ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami peserta didik kita, sehingga kita mampu merancang proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan potensi para peserta didik kita, kemudian mampu merancang evaluasi hasil belajar yang mewadahi, memfasilitasi berbagai karakteristik dari peserta didik kita. Jadi ini merupakan kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh kita. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan proses pembelajaran dari satu materi ke materi yang lainnya, dari satu siswa untuk siswa yang lainnya. Perlu ada pendekatan, perbedaan, ataupun hal-hal yang kita perhatikan lebih detail dari setiap peserta didik. Nah, kompetensi ini tentu saja memiliki tantangan ya bagi kita sebagai seorang guru nantinya. Kita harus menguasai bagaimana psikologi perkembangan para siswa kita. Ada di posisi mana mereka. Kita pun harus memahami bagaimana kondisi baik internal diri mereka maupun di luar kondisi sekolah. Bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarganya. Itu harus kita pahami sebagai seorang guru. Sehingga nanti kita mampu merancang pembelajaran yang bermakna, yang berkualitas, yang mampu mewadahi, memfasilitasi keberagaman peserta didik kita. Nah, secara detailnya, kompetensi pedagogi ini disebutkan di sini yang pertama, bahwa sebagai seorang guru kita harus memahami wawasan dan landasan kependidikan. Nah, ini tentu saja sebagai bagian dari mahasiswa yang ada di Fakultas Kependidikan, ada mata kuliah khusus tentang pemahaman ini, ya, yang dinamakan dengan landasan pendidikan. Bagaimana dalam mata kuliah itu kita dilatih, kemudian kita diberikan pengalaman secara langsung untuk mempelajari apa saja bagian-bagian dasar, basic-basic kependidikan yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru, sehingga nanti ketika kita sudah terjun di lapangan, kita sudah tidak bingung lagi. Kemudian pemahaman peserta didik. Nah, ini pun menjadi bagian penting. Makanya tadi di awal disebutkan bahwa ketika kita memahami peserta didik, maka tidak hanya sekedar memahami kondisi internal atau mereka ketika di sekolah saja, tapi ketika di luar, ketika bersama keluarganya, kita pun harus memahami bagaimana perkembangan mereka. Sehingga dalam mata kuliah khusus di Fakultas Kependidikan kita, ada mata kuliah tentang psikologi perkembangan peserta didik. Itu menjadi salah satu bekal bagi kita untuk membekali diri kita supaya kita tahu bagaimana kondisi psikologis dari setiap peserta didik. Karena kondisi psikologis dari peserta didik itu akan berpengaruh ketika proses pembelajaran. Makanya kita harus paham mengenai bagaimana psikologis peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi pedagogi juga berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan silabus. Ya, tentu saja ketika kita sudah memahami bagaimana kondisi peserta didik kita, maka kita pun harus mampu mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Ketika kita mengajar IPA di SMP, maka akan berbeda dengan ketika kita mengajar misalnya sains, kimia, fisika, biologi di tingkat SMA. Akan berbeda ketika kita mengajar mata pelajaran IPA ketika di tingkat SD. Nah, semuanya disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik yang kita ajarkan. Sehingga di sini perlu kemampuan dalam diri kita untuk bagaimana mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, selain mengembangkan kurikulum, secara teknisnya kita harus mampu merancang pembelajaran. Tentu saja ini didasarkan pada poin-poin tadi, bagaimana karakteristik peserta didik kita. Bagaimana kita merancang pembelajaran yang bermakna, inovatif, menyenangkan, dan mampu membekali mereka yang tidak hanya sekedar membekali dari segi pengetahuan saja,
tapi mampu membekali dari segi keterampilan maupun sikap. Jadi kita harus mampu merancang itu dan menyesuaikan tadi dengan peserta didik kita. Kemudian selanjutnya setelah merancang tentu saja kita harus mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, ini poin penting ya. Jadi setelah kita mengembangkan kurikulum, merancang pembelajaran, maka di teknisnya adalah kita melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pun harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Harus mampu beradaptasi dengan siswa-siswa yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran yang kita rancang itu harus benar-benar menganalisis tidak hanya dari segi materinya saja, tapi kita harus memperhatikan kondisi peserta didik sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita berikan bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dalam kompetensi pedagogi ini adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nanti mungkin di bagian akhir saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana tantangan guru di era zaman sekarang atau di era sekarang. Nah, salah satu poin yang menjadi sorotan adalah bagaimana kita harus mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran. Dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran pun kita tidak bisa asal menggunakan teknologi pembelajaran. Kita harus mampu memperhatikan, menganalisis bagaimana peserta didik kita. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang abstrak, video atau media yang mungkin tampilannya abstrak kepada peserta didik yang secara tingkat berpikir belum bisa berpikir abstrak. Jadi itu perlu memperhatikan itu juga dalam hal pemanfaatan teknologi. Kemudian yang selanjutnya mengenai evaluasi hasil belajar. Dalam kompetensi ini kita harus mampu merancang evaluasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Dalam sebuah forum pernah ada pertanyaan dari seorang mahasiswa, bagaimana kalau misalnya ada siswa yang ketika diberikan penilaian itu cenderung tidak menyukai bentuk penilaian tersebut, proses penilaian tersebut. Nah itu menjadi satu tantangan bagi kita. Jadi bagaimana kita harus mampu merancang evaluasi hasil belajar ini tidak monoton, tidak hanya sekedar misalnya tes tertulis. Maka kita harus mampu istilahnya mengubah setiap saat ataupun mengubah secara periodik apa yang akan kita lakukan ketika evaluasi hasil belajar. Jadi mungkin bisa menggunakan tes lisan ataupun bentuk-bentuk yang lain yang itu tidak monoton hanya bentuk tes tertulis saja. Jadi di sini kemampuan kita melakukan evaluasi pun, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil belajar siswa pun harus kita miliki sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih bermakna dan lebih terasa oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir yang tentu saja harus kita pahami dari tadi sudah banyak disinggung yaitu tentang bagaimana peserta didik kita ini harus kita arahkan, harus kita asah sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Jadi jangan sampai pelajaran kita membunuh ataupun mematikan potensi yang ada pada diri siswa. Jadi misalnya kita mengajarkan materi IPA, maka jadikanlah materi atau mata pelajaran IPA ini sebagai wahana, sebagai sarana bagi mereka untuk mengembangkan segala bentuk potensinya. Yang memiliki potensi seni, misalnya bernyanyi, bagaimana IPA bisa memfasilitasi potensi menyanyi mereka. Misalnya dengan membuat lagu berkaitan dengan cara menghafalkan unsur-unsur, cara menghafalkan urutan sistem pencernaan. Itu kita wadahi. Begitupun potensi yang lain. Jadi sekali lagi, apapun mata pelajarannya, kita harus mampu menjadi guru yang mewadahi segala bentuk potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita atau oleh siswa kita. Sehingga di sini
siswa akan berkembang sesuai potensinya yang tidak melupakan mata pelajaran yang dipelajarinya. Nah, itu mengenai kompetensi pedagogi. Jadi secara umum, tadi kompetensi pedagogi ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami peserta didik kita, kemudian kita mampu merancang proses pembelajaran dari mulai proses pelaksanaannya, kemudian penilaiannya, ataupun kegiatan di luar pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan potensi yang mewadahi segala bentuk perbedaan yang ada pada peserta didik kita. Itu ya, mengenai kompetensi pedagogi. Kemudian selanjutnya, yang tidak kalah penting dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini kalau kita lihat secara tersurat dalam undang-undang, itu disebutkan bahwa kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, dari statement ini maka diturunkanlah kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Artinya bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh guru harus sesuai dengan norma sosial, norma agama yang berlaku. Jadi jangan sampai kepribadian guru atau perilaku guru itu tidak sesuai dengan norma sosial ataupun norma agama ya. Jadi harus sesuai, harus memiliki kesesuaian. Itu yang dinamakan dengan kepribadian mantap dan stabil. Kemudian kepribadian yang dewasa. Tentu saja dalam hal ini kepribadian yang dewasa ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru harus memiliki jiwa yang memiliki kedewasaan ketika mengambil keputusan. Mampu mengendalikan diri ketika dihadang berbagai persoalan. Mampu mengendalikan diri ketika menghadapi berbagai siswa dengan karakteristik. Jadi tidak mudah terpancing, kemudian mampu mengendalikan suasana, kondisi, itu yang menjadi harapan dari kompetensi ini. Kemudian kepribadian yang arif, ini kaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan. Tidak hanya ketika misalnya menghadapi siswa, menghadapi orang tua, menghadapi rekan kerja, menghadapi lingkungan di sekitar, maka sebagai seorang guru harus memiliki kepribadian yang arif. Yang selanjutnya adalah kepribadian yang berwibawa. Dalam hal ini, guru harus mampu mencerminkan atau perilaku yang dilakukannya harus mampu mencerminkan sebagai seseorang yang disegani, yang berilmu, yang beretika, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, itu menjadi sesuatu yang menjadi katakanlah rujukan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah poin penting dari ini semua, dari kepribadian seorang guru adalah guru harus memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekitarnya, bagi siswa, bagi rekan guru yang lain, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, tentu saja kompetensi kepribadian ini kalau kita tarik mundur ke sejarah, itu sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, di mana dalam semboyan yang mungkin sudah sangat kita kenal, di sana menyebutkan atau memberikan isyarat, memberikan pesan penting bagi kita sebagai seorang guru harus mampu menjadi teladan baik bagi seluruh siswanya, utamanya, dan bagi seluruh masyarakat secara umumnya. Nah, itu ya untuk kepribadian atau kompetensi kepribadian. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kepribadian, kemampuan personal kita dalam berperilaku, berucap, baik di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kompetensi profesional. Secara sederhananya,
Kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pembelajaran. Nah, itu yang ada di slide merupakan pernyataan yang ada dalam undang-undang ya, bahwa kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Jadi secara sederhananya, kalau kita guru IPA, maka kita harus mampu menguasai materi IPA itu, baik secara luasnya maupun secara mendalam. Nah, ini kemudian diturunkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Jadi kalau kita akan menjadi guru IPA, maka kita harus menguasai materi IPA, bagaimana struktur materi IPA itu. Struktur kurikulum IPA itu dari dari SD, SMP, SMA, itu seperti apa. Konsepnya bagaimana, kemudian bagaimana pola pikir secara keilmuannya, sehingga muncul konsep-konsep tersebut. Nah, itu harus kita kuasai. Menguasai kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi kalau kompetensi dasarnya tersuratnya harus mampu memahami ataupun yang lainnya, maka kita harus sudah mahir dalam kompetensi dasar tersebut. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi materi-materi yang akan kita ajarkan itu harus kita pikirkan sehingga materi atau penyajiannya bisa lebih menarik, bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif. Sehingga siswa akan tertarik terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan. Yang selanjutnya mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Ini salah satu poin penting yang harus selalu kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita harus refleksi. Apakah materi yang tadi kita sampaikan sudah benar-benar dipahami oleh siswa? Apakah cara kita mengajar atau kedalaman materi yang kita sampaikan sudah sesuai dengan kondisi peserta didik kita atau belum? Itu yang harus terus kita lakukan. Refleksi setiap saat, sehingga ada kesempatan untuk kita terus mengupgrade kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, ini kaitan dengan teknologi informasi komunikasi ya. Bagaimana kita membangun jejaring komunikasi tidak hanya secara langsung, misalnya face to face, tapi bagaimana kita menggunakan alat-alat komunikasi yang sekarang ini sudah sangat banyak dan canggih, kita bisa gunakan untuk berkomunikasi baik dengan siswa kita, dengan rekan kerja, dengan masyarakat maupun dengan lingkup yang lebih luas lagi. Itu kaitan dengan kompetensi profesional. Dan terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah kompetensi sosial. Nah, di sini disebutkan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Nah, ini lebih ke bagaimana pembawaan guru dalam aspek interaksi sosial dengan siswa, bagaimana misalnya ketika bertemu siswa, bagaimana ketika bertemu rekan, bagaimana ketika bertemu orang tua, bagaimana dengan interaksi dengan lingkungan sekitar. Di sini pun guru dituntut untuk memiliki kompetensi atau mencerminkan diri sebagai seorang guru. Di sini ada turunan dari kompetensi ini. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Jadi tidak membedakan siswa kita berdasarkan ras, agama, budaya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita semuanya kita anggap sama dalam hal tadi, misalnya tidak membeda-bedakan budaya, tidak membeda-bedakan siswa kita dari segi agama, gender, dan sebagainya. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi tidak selamanya guru yang galak, pemarah itu menjadi cerminan baik seorang guru ya.
ada cara-cara efektif, ada cara-cara yang lebih empatik, ada cara-cara yang lebih santun untuk memberikan pembinaan kepada siswa. Jadi marah-marah atau guru yang memberikan pembinaan dengan cara marah itu bukan satu-satunya cara gitu, masih ada cara lain yang mungkin bisa lebih efektif, santun, empatik, sehingga siswa kita lebih terbawa ataupun lebih mengena ketika kita memberikan peringatan ataupun pembinaan. Kemudian beradaptasi di tempat bertugas. Nah, ini juga menjadi poin penting karena ketika kita menjadi guru, mungkin tidak selamanya kita bertugas di satu tempat. Kita bisa dipindahkan ke tempat lain, kita bisa ditempatkan mungkin yang jauh dari tempat tinggal kita. Nah, disinilah kompetensi sosial sebagai seorang guru dituntut. Jadi kita harus mampu beradaptasi dimanapun kita bertugas. Dan terakhir adalah tentu saja harus mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Berkata dengan baik, menyampaikan argumen dengan baik, maupun menyampaikan ide-ide melalui tulisan. Ini menjadi bagian penting juga bagi seorang guru. Nah, itulah keempat kompetensi yang harus kita miliki sebagai calon guru. Sekali lagi tidak hanya dipahami, tidak hanya diketahui, tapi harus menjadi bagian yang sudah terintegrasi dalam diri kita, sehingga pada pelaksanaannya nanti ketika sudah mengajar, baik pedagogi, kepribadian, profesional, sosial, sudah melekat pada diri kita. Tidak susah lagi kita mengaplikasikannya. Oke, jadi itu ya 4 kompetensi yang harus kita miliki dalam profesi kita sebagai guru yang tercantum dalam undang-undang. Nah, di slide terakhir ini saya akan menyampaikan bahwa kompetensi guru ini tentu saja pastinya akan menemukan tantangan. Jadi ketika kita sudah menjadi guru kelak, maka kita tidak atau jangan sampai puas dengan kemampuan atau kompetensi yang sudah kita miliki. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus selalu mengupgrade diri, kita harus selalu beradaptasi, dan harus terus mau belajar. Sehingga apapun tantangan yang dihadapi, itu bisa diselesaikan atau bisa diatasi. Nah, tantangan saat ini dan tantangan yang lalu pastinya akan berbeda. Saat ini ataupun nanti ke depan kalian akan menghadapi murid-murid yang memiliki karakter Gen Z ya di sana dituliskan. Maka bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus mampu menyesuaikan, harus mampu mengakomodasi karakteristik dari Gen Z tersebut. Aspek pedagoginya, kepribadian yang kita tampilkan, bagaimana kompetensi sosial dan profesional kita, itu harus mampu memfasilitasi karakteristik dari peserta didik yang kita hadapi saat ini. Gitu. Jadi jangan sampai metode-metode lama yang mungkin pernah diterapkan oleh guru menghadapi kaum milenial waktu itu misalnya, pada masanya kita terapkan lagi. Nah, mungkin itu sudah tidak sesuai. Maka penting bagi kita untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita sehingga kita bisa beradaptasi sehingga kita mampu menghadapi generasi yang ada pada zaman kita, ya. Kemudian perkembangan teknologi yang pesat pun harus kita upgrade, harus kita hadapi gitu ya, harus kita imbangi. Dengan cara apa? Kita terus belajar. Ya jangan sampai teknologi terus berkembang, tapi kompetensi yang kita miliki itu tetap stagnan. Nah, itu yang tidak baik. Jadi perkembangan teknologi ini harus dibarengi dengan bagaimana kita mengupgrade diri kita sehingga kita mampu menguasai teknologi, mampu menguasai perkembangan zaman. Isu-isu yang lainnya pun, misalnya isu sosial, isu lingkungan, isu politik, nah itu pun sifatnya dinamis. Nah, tentu saja kita pun sebagai guru harus terus mengupgrade kompetensi yang ada pada diri kita, baik pedagoginya, kepribadiannya, sosialnya, profesionalnya, sehingga
isu-isu mengenai sosial, lingkungan, politik yang terjadi, itu tidak akan menggerus diri kita, tapi kita akan tetap bertahan, bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Oke, jadi apapun tantangan yang akan kita hadapi saat ini, tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, tentu saja ini harus dibarengi dengan cara kita mengupgrade diri kita supaya kita bisa lebih adaptif, supaya kita lebih kompetitif menghadapi tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai kompetensi guru yang harus kita miliki. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana aktualisasi dari setiap kompetensi ini sehingga dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan, yang kita rancang, maupun penilaian yang kita lakukan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.